wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2010123123120011. Di sini saya akan mempresentasikan program BK, yaitu Productivity Generation of the Best Leaders, yaitu membuat peluang performance alumni SMA Surya Putra Academy di dunia karir dan perguruan tinggi. Profil saya, pengalaman menjadi anggota OSIS, bidang wirausaha, kemudian admin publikasi mading, divisi remaja masjid, guru ekstrakurikuler pramuka, anggota forum Nokolis Pemula, admin guru TPA, anggota subdep media LDK UKMM ULM, mahasiswa aktif program studi bimbingan konseling dan pendidikan. Pernah belajar di MIS Istiqomah Kandui, SMP Negeri 13 Banjarmasin, SMA Negeri 1 Gunung Timang, dan sekarang S1 bimbingan konseling Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sebelum ke materi, di sini saya akan mengenalkan profil SMA Surya Putra Academy. Di sini dapat dilihat SMA Surya Putra Academy adalah sebuah jenjang sekolah yang diselenggarakan di bawah naungan Yayasan Surya Putra Academy. Terdapat ada visi misi, ada program unggulan, ekstrakurikuler, kredo, kurikulum, bahasa yang digunakan, jam belajar, dan fasilitas yang terdapat di sekolah tersebut. Apa peluang yang siswa dapat setelah lulus dari SMA Surya Putra Academy? Ada dua peluang yang didapat oleh lulusan SMA Surya Putra Academy. Yang pertama ada di dunia kerja atau berkarir, kemudian ada di perguruan tinggi. Di dunia kerja, siswa dapat masuk atau bergabung di berbagai perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah ataupun perusahaan swasta. Karena di SMA Surya Putra sendiri tidak hanya belajar tentang pelajaran yang formal, tetapi juga non formal seperti konsultan bisnis, bidang manajemen, dan lain-lain. Sedangkan di perguruan tinggi, siswa dapat mengambil jurusan yang sesuai dengan minat bakatnya, seperti psikolog atau teknik komputer, yang mana di SMA Surya Putra Academy sudah diadakan training atau pelatihan. Berikut ini adalah contoh dari gambaran suasana online training atau offline training, manajemen strategi education system dan business plan yang ada di SMA Surya Putra Academy. Kemudian fenomena atau faktanya, perkembangan zaman yang semakin maju dan sumber daya manusia yang terus meningkat sehingga membuat kepadatan pada dunia industri, dunia karir, dan dunia pendidikan. Tidak sedikit fenomena lulusan sarjana yang menjadi pengangguran karena tidak memiliki bakat selain berpatok pada ijazahnya. Kemudian kurang fasilitas yang memadai, kurang keprofesionalan guru, juga kurangnya tim pengajar atau pelatih yang ada di sekolah tersebut. Kemudian kurangnya minat dan bakat siswa terhadap suatu bidang sehingga ketika lulus bidang tersebut menjadi permasalahan bagi siswa. Bagaimana peran bimbingan konseling? Peran bimbingan konseling yaitu menganalisis, membuat program, menerapkan, mendata, dan membimbing yang dilakukan pada sekolah tersebut. Goals atau target SMA Surya Putra Academy ada 4. Yang pertama, kepribadian, menjadikan dan melatih siswa agar lebih percaya diri ketika memasuki dunia kerja, sehingga berjiwa kepemimpinan, beretika, berakhlak, dan berwawasan nasional dan internasional. Kepribadian ini sudah masuk ke dalam visi dan misi dari sekolah tersebut. Kemudian siswa sosial, mengembangkan wawasan dan interaksi sosial melalui pertukaran pelajar atau student exchange, kunjungan lapangan atau field trip, dan guru tamu atau guest teacher, yang mana program tersebut sudah ada di program
unggulan dari SMA Surya Putra Academy itu sendiri. Kemudian belajar, siswa tidak hanya diajarkan pada materi dari pelajaran formal, namun juga diajarkan materi non formal, sehingga semua materi itu merupakan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masa depan melalui training online atau offline, manajemen strategi, education system, dan business trend. Sehingga ketika lulus, mereka akan menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari sekolah tersebut. Dan yang terakhir, karir, yaitu siswa mendapatkan pelatihan atau training dalam beberapa bidang yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masa depannya, sehingga ketika memasuki dunia kerja atau karir sudah bisa menunjukkan performance terbaiknya. Kemudian di sini ada program BK Komprehensif kelas 10 SMA Surya Putra Academy. Ada layanan dasar bimbingan, layanan responsif, kemudian layanan perencanaan individual, layanan dukungan sistem. Yang mana isi dari layanan-layanan tersebut pada kelas 10 ini merupakan layanan orientasi atau pengenalan, sehingga pada kelas 10 ini tidak diwajibkan untuk menerapkan, masih belum ada penerapan. Kemudian ini program BK Komprehensif kelas 11-nya yang berisikan seperti layanan kelas 10, namun di kelas 11 ini layanan-layanan yang sudah tersusun oleh program BK yang ada di SMA Surya Putra ini sudah mulai diterapkan, sehingga siswa mampu beradaptasi dengan program-program yang ada di sekolah tersebut. Kemudian program BK Komprehensif kelas 12 SMA Surya Putra Academy di sini sudah memasuki tahap penerapan dan ada juga evaluasi, sehingga ketika lulus SMA Surya Putra Academy, ketika lulus siswa dari SMA tersebut sudah akan merasa terlatih karena terdapat beberapa evaluasi. Kemudian contoh konkretnya, sebagai lembaga atau nirbala non-profit, Surya Putra Academy didukung oleh trainer yang sangat berpengalaman di bidangnya. Para trainer ini berasal dari konsultan pendidikan level nasional dan internasional, komunitas Google Educator Group, praktisi digital learning, praktisi literasi, psikolog, dan praktisi keamanan informasi atau cyber security. Bimbingan konseling dituntut turut serta berpartisipasi dalam proses belajar dan diri siswa dengan memberikan layanan bimbingan individu, kelompok, ataupun umum. Dan peran bimbingan layanan konseling juga harus mengetahui pelatih-pelatih yang ada di sekolah tersebut agar sesuai dengan program yang ada di sekolah atau sesuai dengan target sekolah. Kemudian di sini ada contoh administrasi BK yang berisikan penyusunan program semester, jadwal kegiatan, kehadiran staf bimbingan dan konseling, pembagian tugas bimbingan kelas, rincian tugas staf bimbingan dan konseling, penyusunan program kegiatan administrasi bimbingan konseling, kemudian pengadaan alat-alat pengumpulan data siswa, angket orang tua atau wali siswa. Administrasi bimbingan dan konseling ini diadakan setiap tahun yang menjadikan laporan oleh guru BK di sekolah tersebut. Kemudian di sini ada contoh kartu konseling yang diambil dari contoh umum yang berisikan tentang nomor-nomor, berapa jumlah konseling siswa, kemudian ada konseling atau masalah yang dialami siswa, kemudian uraian hasil yang didapat, kemudian tindak lanjut oleh guru BK, kemudian ada tanda tangan. Di sini juga ada contoh brosur informasi layanan BK yang mana informasi brosur ini
berisikan tentang informasi layanan dalam bimbingan dan konseling, sehingga orang tua siswa tidak ragu untuk jika berkonsultasi kepada guru BK yang ada di sekolah tersebut. Kemudian di sini ada hasil yang diharapkan. Harapan setelah lulus itu ada 3. Yang pertama, pada diri siswa mampu menunjukkan performance terbaiknya ketika mereka memasuki dunia kerja atau memilih jurusan yang sesuai ketika memasuki perguruan tinggi. Karena di SMA ini siswa sudah dilatih melalui training atau pengajaran, yang mana pelatihan itu terdapat pelatihan terhadap etika ataupun pelatihan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masa depannya. Kemudian harapan yang kedua dari harapan orang tua, tentunya memiliki harapan yang tinggi bagi masa depan anak-anaknya, entah itu pekerjaan yang bagus ataupun jurusan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bagi masa depan anaknya. Tidak ada orang tua yang berharap anaknya tidak memiliki perkembangan yang bagus, entah itu pada dunia karir atau dunia pendidikannya. Kemudian harapan setelah lulus dari masyarakat, yaitu ketika siswa lulus dari sekolah tentunya akan memiliki peran di lingkungan masyarakat, sehingga siswa diharapkan mampu menjadi penerus untuk memajukan lingkungan sekitarnya dan mampu menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Sehingga masyarakat di sini berharap semoga siswa yang lulus dari SM ini bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi yang ada di bawahnya. Seperti misalnya setelah lulus dia menjadi perangkat desa yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan desanya. Juara adalah yang berkorban paling banyak, yang berlatih hingga napas begitu susah, yang mendorong diri sendiri hingga batas yang terjauh lewat ribuan latihan tambah banyak ilmu. Oleh Najwa Shihab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna hear you say that you love me, let your body speak, body speak. Don't wanna hear you show me you want me, let your body speak, body speak, body speak.